ada yang bisa dibantu sayang? Kan aku kerja di sini ya, di aku kan baru 5 bulan. Nah, terus sekarang udah 1 mingguan lebih, nggak hampir 2 minggu. Majikan itu kayak pisah ranjang gitu loh, Miss. Majikanmu pisah ranjang, terus? Terus kan biasanya aku tidurnya sama anaknya kan. Udah hampir 2 minggu ini, aku malah tidurnya sama singsangnya. Kamu tidur sama singsangnya maksudnya? Kan kasurnya itu atas bawah gitu loh, Miss. Biasanya kan yang di bawah kan tidur anaknya. Nah, udah hampir 2 minggu ini singsangnya tidur di kamar anaknya tidur sama ibunya. Oke, terus kamu sudah menyampaikan ini pada agenmu sayang? Udah, terus kata agent, kamu bilang lo sama majikan gitu kan. Terus aku juga udah bilang sama majikan, cuman majikannya diem aja, kayak malah kadang pagi-pagi kayak aku yang diperengut-perengutin gitu loh, Miss. Kan nggak ada hubungannya sama kamu, Dok. Iya, makanya kayak aku tuh bingung kan, aku udah bilang kan, maksudnya kalau tidur di situ terus akunya juga nggak nyaman kan, soalnya kan aku naik turun pasti sisanya itu di bawah, terus kepalanya juga kan pas kita nggak aku naik itu loh, Min. Oke. Dan apa respon agenmu? Ya udah cuma bilang itu doang, katanya peraturan dari imigrasi nggak boleh kan tidur sama orang dewasa. Terus coba lo kamu ngomong sama majikan. Aku udah ngomong sama majikan, cuman majikan nggak nggak apa? Maksudnya nggak respon, diem aja. Ya udah, laporkan sama KJRI, Dok. Itu jadi masalah nggak ya, Miss? Aku takut. Nah, inilah saya katakan, pastinya ada konsekuensinya sayang. Tetapi bagaimanapun kamu harus melindungi dirimu. Cuman tetap konsekuensinya kamu yang harus bertanggung jawab. Nah, gimana? Menurut kamu gimana gitu loh? Karena takutnya kamu tiba-tiba dipecat, mereka cuman mungkin bertengkar sebentar aja karena mereka ada masalah pribadi, akhirnya mereka maunya seperti itu. Yang penting intinya majikanmu nakal nggak yang cowok, itu pendapat saya ya. Gini loh, Miss ya, kan awalnya kan majikan aku yang cowok kan cuek banget ya, paling nanya ngomong itu kayak, Cece aku mau makan kalau siang kan, soalnya majikan yang cowok kan kerjanya malam, pulangnya pagi kayak jam 4 jam 5 gitu. Terus kalau siang juga bangunnya kan jam 2 jam 3, paling ngomongnya Cece makan gitu kan. Nah, terus udah hampir 1 bulanan itu kayak suka mau bercandain aku gitu loh, Mi. Terus megang-megang pundak aku. Ya jangan mau, kalau itu harus kamu yang mencegah sayang. Kalau sudah mulai kayak gitu, bisa jadi itu pelampiasan dari majikanmu. Ngerti nggak? Iya, aku sih coba menghindar gitu. Aku juga kan orangnya cuek, gak mau banyak ngomong sama majikan cowok ya. Apalagi orang kadang yang cewek aja aku ngomongnya seperlunya kan. Betul. Masalah kerjaan doang. Terus apalagi sama majikan cowok gitu loh, Miss. Terus aku juga mau lapor kan, takutnya gini. Ya antara aku dipecat dan dia ngerekod aku jelek, atau dia dengan baik hati terus terima laporan aku gitu loh. Oke, ya itu tetap aja konsekuensinya tetap seperti itu sayang. Karena mereka kan lagi berantem nih, otomatis kan dampaknya tetap ada di kamu. Ini repotnya jadi pembantu itu sayang. Iya makanya, Miss, aku bingung. Gini aja, karena sangat bahaya menurut pendapat saya ya. Tetapi dompetmu lebih bahaya nggak? Kita harus mikirin dompet dong. Kalau kamu masih mau butuh ya bertahan, yang penting tidak terjadi sesuatu hal. Terjadi sesuatu hal itu karena kamu menyiapkannya atau kamu sudah siap. Tetapi jika kamu sudah tidak siap, katakan lambaikan tangan, Dok. Segala konsekuensinya tetap ada. Kalau majikan sudah meraba-raba, ini gini, Dok. Saya geli ya, ada dokter di Indonesia juga itu memeriksa perutnya orang lagi bunting, ngerogoh susu. Itu ada loh. Itu ada. Makanya kalau majikan sudah mulai meraba, katakan tidak. Katakan tidak dan jangan menanggapi singsangnya. Jadi kalau singsang ngomong seperlunya, "Hai singsang, pergi yo." Karena biasanya laki-laki yang nakal itu mencari pelampiasan.
Dan pelampiasannya kalau di luar nggak masalah, pelampiasannya di pembantu kan kita yang mati kutu. Bener nggak sayang? Iya bener. Jadi kamu pertimbangkan nih, kira-kira majikanmu arahnya ke jelek atau biasa aja, tanggapin biasa aja. Karena bahaya sayang, kalau udah berani ngeraba itu bahaya banget. Ngerti Iya, nggak? aku juga kan jadinya takut, jadinya kayak canggung gitu loh, Mi. Betul. Kita perempuan punya harga diri. Iya, bukan kepedean ya, cuma Betul. Enggak, saya paham sayang. Karena bukan kamu GR, tapi kalau udah kegatelan itu memang kamu harus menghindar sayang. takutnya kan dari pundak nanti kita diemin aja terus Nyampe pantat. lama-lama jadi kurang ajar. Iya gitu Betul. loh, Miss. Betul. Jadi kalau sekarang ini kan kamu masih berapa bulan? Kondisinya seperti itu harus ada bukti loh, Dok. Jadi pelecehan itu harus ada bukti. Mereka nggak bisa backlist kamu kalau ada buktinya, ngerti? Ngerti. Pelecehan sangat sulit sekali dibuktikan karena habis ngeraba itu nggak kelihatan. Habis ngeraba nggak ada buktinya, nggak bisa di USG, bukan di USG. Bisa apa? Di apa? Kalau itu di polisi itu diapain? Divisum. Divisum. Diraba-raba susunya emangnya bisa divisum kan nggak bisa. Bener nggak? Iya. Jadi ada jejaknya. betul, jaga diri. Kalau dia udah nempel-nempel, tendang aja, nggak apa-apa. Giniin aja, langsung kipat no tangannya. Ngerti nggak, Dok? Iya ngerti. Oke, sukses selalu ya, karena kamu masih baru. Kumpulkan bukti, kalau sudah nggak kuat, lambaikan tangan. Ya? Iya. Oke, terima kasih sayang. Oke, thank you. Halo, Bapak. Sherlock. Oke, siap Bapak. Siap. Oke, ini pembahasan tentang Kamboja lagi teman-teman. Aduh, saya tuh kok nggak tahu ini kok Kamboja terus.